Di saat kita bercerita terkait perang Baratayuda, sama halnya dengan menceritakan kisah anak turun Raja Kuru atau bangsa Kuru. Dalam kitab Mahabharata, Raja Kuru termasuk leluhur Pandawa dan Kurawa. Dalam mitologi Hindu dan legenda di India, Kuru merupakan seorang raja besar di zaman India kuno dari keluarga dinasti Chandraputra dari Sambarana dan Tapati yang merupakan keturunan Puru, yakni putra Yayati. Sebagai seorang raja besar, Kuru menurunkan wangsa Kurawa atau dinasti Kuru. Menurut legenda, untuk meresmikan sebuah wilayah suci di India Utara, Kuru rela mengorbankan dirinya, sehingga wilayah itu dinamakan Kurukshetra, berarti wilayah Kuru, sebagai bentuk penghargaan atas keluhuran budi sang raja tersebut. Oke, dari pengantar itu kita masuk kepada pembahasan tentang legenda Sang Kuru. Adapun diceritakan dalam kitab Purana, sebelum Kuru lahir, kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya diserang oleh pasukan dari kerajaan Pancala. Hal ini diceritakan tidak mampu menahan serangan musuh. Akhirnya dinasti Bharata itu mundur. Sambarana yang merupakan ayah Kuru melarikan diri bersama istri, menteri, dan beberapa kerabatnya ke sebuah daerah di tepi sungai Sindhu yang berada di kaki pegunungan sebelah barat. Pada saat itu mereka bertahan di sana dan untuk hidup selama ribuan tahun. Di sisi lain di wilayah itu, Sambarana lalu ingin sekali menikahi seorang perempuan bernama Tapati, putri Surya dan Saranya. Dari Sambarana dan Tapati, berkat pertolongan Maharesi Wasistha, pendeta dinasti Surya, lahirlah Kuru. Oleh keluarganya, Kuru mendapat didikan langsung dari Maharesi Wasistha. Dalam usia 10 tahun, Kuru sudah mampu berbagai ilmu pengetahuan seperti sastra dan kitab-kitab suci. Tak hanya itu, ia juga telah belajar ilmu tata kepemerintahan dan mengerti tugas-tugas seorang raja. Terlebih ketika usia 16 tahun, Kuru menikah dengan Sodamini, putri Raja Sudama. Di sisi lain ini, sudah layak setelah ayahnya wafat, Kuru langsung diangkat sebagai raja dan berhasil membebaskan tanah leluhurnya yang dijajah. Kebijaksanaannya sebagai raja membuat tanah Kurujonggolo yang terletak di timur Haryana menjadi masyhur di seluruh dunia. Demi membuat keturunannya ingat padanya, Kuru akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia untuk selalu melakukan hal yang dapat membuatnya termasyhur. Asal mula Kurukshetra. Dewa Brahma dalam mitologi Hindu dipercaya memiliki 5 tempat duduk atau sentono di 5 penjuru dunia. Salah satu sentono atau panggonan atau tata letak Dewa Brahma yang berada di utara bernama Samantapacanka, di mana di dalamnya terdapat sebuah kolam suci. Di sanalah Kuru melakukan satu hal yang membuatnya termasyhur di seluruh dunia. Kemudian di dalam kitab Vamana Purana dijelaskan bahwa Kuru tengah membajak wilayah tersebut menggunakan sebuah bajak emas yang ditarik oleh seekor sapi dan seekor kerbau. Tindakan yang tidak wajar itu juga disaksikan oleh para dewa. Hal ini dikarenakan oleh rasa penasaran, Dewa Indra juga ikut turun untuk menanyakan apa tujuan dari tindakan Kuru. Ia juga menjawab, ingin mendapat pahala dari tindakan meditasi dan kebenaran, tindakan welas asih, kesucian, pengampunan, amal dan amal baik lainnya. Namun ketika Dewa Indra menanyakan benih apa yang akan ia tanam, Kuru hanya diam dan tidak menjawab sembari terus membajak tanah. Tidak hanya Dewa Indra, Dewa Wisnu juga ikut turun setelah Dewa Indra meninggalkan Kuru. Hal yang sama ditanyakan Dewa Indra kepada Kuru, apa benih yang akan ia tanam di wilayah itu. Saat itu Kuru menjawab pertanyaan Dewa Wisnu. Kuru mengatakan bahwa benih yang akan ia tanam adalah dirinya sendiri.
Kuru lalu merentangkan tangan kanannya, dan seketika Dewa Wisnu mengeluarkan senjata cakra untuk menyayat dan memotong tangan Kuru menjadi ribuan potong, layaknya benih yang siap ditanam. Setelah itu Kuru lanjutkan dengan menyodorkan tangan kirinya, dan Dewa Wisnu lalu melakukan hal yang sama. Setelah dua tangan itu dipotong, Kuru melanjutkan dengan merentangkan kaki, tubuh, hingga kepalanya. Dewa Wisnu juga sangat terkesan kepada Kuru. Oleh sebab itu Dewa Wisnu memberikan berkah dua kebaikan kepada Kuru. Pertama, wilayah yang dibajak oleh Kuru akan menjadi wilayah suci, di mana berbagai upacara yang diselenggarakan di sana akan menjadi pahala yang berlipat ganda, sehingga nantinya akan banyak dikunjungi orang untuk mendapat pahala atau pengampunan. Wilayah inilah yang nantinya terkenal dengan Kurukshetra, yang memiliki arti wilayah Kuru sebagai bentuk penghormatan atas jasa yang dilakukan Kuru. Berkah kedua yang diberikan Dewa Wisnu adalah bahwa siapapun yang meninggal di wilayah itu, maka arwahnya akan langsung mencapai surga. Dari saat itu wilayah Kurukshetra ini menjadi wilayah suci di India. Bahkan berdasarkan legenda, pada ribuan tahun setelahnya ketika terjadi peperangan besar antara keturunan Kuru atau bangsa Kuru dilaksanakan di wilayah itu, dengan harapan para kesatria yang tumbang dalam medan peperangan arwahnya akan langsung mencapai surga. Perang yang dimaksud seperti perang Bharatayuddha, perang besar yang mempertemukan dua kubu keturunan Kuru, yaitu antara para Pandowo dan Kurawa. Oke, setelah kita mengetahui tentang legenda maupun asal mula tentang wilayah Kurukshetra, pada chapter selanjutnya adalah tentang bangsa Kuru. Bangsa Kuru atau Wangsa Kurawa merupakan keturunan Raja Kuru. Dalam kitab epos Mahabharata diceritakan bahwa bangsa Kuru merujuk kepada keluarga Dhritarashtra dan Pandu serta keturunannya. Namun, nama Kurawa terkadang identik dengan keturunan Dhritarashtra. Meskipun begitu, para Kurawa atau dinasti Kuru dan Yadowo dinasti Yadu memiliki ikatan keluarga yang cukup kuat, sebab berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Yayati. Hal ini juga dibuktikan dengan Kresna dan Kunti yang terlahir dari dinasti Yadu, namun memiliki saudara atau suami dari keturunan dinasti Kuru. Oke, jadi itulah sedikit pembahasan mengenai bangsa Kuru. Cukup sekian dan terima kasih.